Hai Digisters, selamat datang di Q&A seru with Kawin. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Yes, hari ini kita akan ngobrolin seputar video resume. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu Yes. ya untuk teman-teman yang udah lolos di tahap administrasi untuk rekrutmen batch match up Juli 2022. Iya, semoga Q&A hari ini tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dibuat dari kemarin tuh kita buat question box ya di Instagram kami nih di @internship_di-telkom dan udah banyak nih yang pertanyaan terkumpul seputar video resume yang kita akan bahas secara tuntas ya. Iya, Secara tuntas, secara habis. tuntas dan detail. Iya, hari ini enggak sih gitu. Kita lebih sharing experience. Lebih sharing aja, ya. Kayak gitu. Tapi kita tentunya tidak sendiri ya. Karena kita posisi duduknya sudah awkward ya. Ini sudah ada yang kosong ya? Iya, ada yang kosong. Kira-kira kita mau manggil siapa sih? Siapa sih? Tapi pasti udah ketebak sih. Iya. Iya, karena beliau ini agak eksis di mana-mana ya. Selebgram ya. Iya. Yaitu Kak Aya. Jadi kita akan memanggil secara sulap ini. Kita nggak mau yang biasa-biasa. Jangan mau yang biasa-biasa, kita harus ekstra. Kita harus ekstra. Gimana deh, kita manggilnya pakai sulap? Iya, kita pakai hitungan 3, 2, 1. Boleh. Langsung muncul orangnya di sini. Gitu. Iya. Harus kring gitu nggak? Iya, harus gitu ya. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Kring. Heboh ya. Ini dia Kak Aya. Betul banget teman-teman. Kak Aya yang sering eksis di media sosial internship di Telkom. Nah, oke, selamat datang Kak Aya. Halo. Ini kayak halal bihalal ya? Iya, konsepnya Halal memang bihalal. masih halal bihalal Oke. gitu loh. Jadi Oke. ada apa ini? Iya, kita akan mengundang ke sini Kak Aya untuk kita berbicara tentang video resume. Tapi sebelum itu mungkin boleh kenalan dulu Kak. Ini buat teman-teman yang belum kenal ya. Tapi sebenarnya pasti udah kenal ya. Ini mukanya mampang di mana-mana. Iya, kalau teman-teman udah sering ngikutin konten-kontennya internship di Telkom baik itu di Instagram, YouTube gitu ya, pasti sering banget nih ketemu temen kita yang di sebelah ini. Iya, Kak Nabila Nararia. Boleh Kak? Ada- Silakan. Oke, tadi udah disebut ya namanya. Hai Digisters, kenalin aku Aya. Salah satu Kak Amin juga di program internship di Telkom. Hari ini bakal nemenin Aska sama Cindy untuk ngobrol-ngobrol soal video resume. Yes. Tepuk tangan dong teman-teman. Dan video resume Iya. ada apa? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah masuk teman-teman? Boleh Yes, emang sudah lumayan banyak ya kayak masuk ke pertanyaan, tapi kita sudah ringkas ya di sini ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum itu mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Kak, kenapa sih di program internship di Telkom ini menggunakan format video resume untuk tahap interviewnya? Tapi padahal namanya tuh masih tahap interview ya. Jadi banyak banget Digisters yang bingung nih, apakah nanti setelah mengumpulkan video resume itu bakal ada interview lagi atau hanya mengumpulkan video resume saja gitu. Oke. Boleh dong Kak dijelasin. Oke, jadi kenapa video resume itu karena sekarang kan nggak memungkinkan ya teman-teman ya kalau misalnya mau tatap muka interviewnya. Jadi Betul, betul. sebenarnya pemilihan interview dengan video resume ini memudahkan teman-teman Digisters yang dari mana-mana ini ya, dari Sabang sampai Merauke mungkin ya yang daftar juga. Jadi biar bisa take di mana aja, kapan aja sesuai dengan periode waktu yang sudah ditentukan. Dan juga tentunya lewat video resume ini teman-teman bisa lebih prepare juga. Apa aja sih kira-kira yang mau disiapkan, nanti jawabnya mau seperti apa, tampilannya mau gimana, videonya itu dibebaskan kreasi teman-teman masing-masing. Terus untuk menjawab pertanyaan Aska tadi, apakah setelah mengumpulkan video resume itu udah gitu aja atau nanti akan ada interview lanjutan lagi? Sebenarnya tergantung, opsional. Oke, opsional. Jadi ada nanti teman-teman yang bakal mungkin diundang untuk interview lanjutan, tapi ada juga nanti mungkin teman-teman yang lewat video resume saja itu sudah cukup gitu. Jadi sama teman-teman selama teman-teman nanti akan dihubungin sama program internship di Telkom, whether akan dihubungi untuk ikut interview lanjutan atau memang sudah cukup ya untuk video resumenya, itu nanti lihat Diinfokan nanti ya? diinfokan Oke, gitu. jadi tunggu aja ada panggilan spesial ya kalau Ya, memang panggilan ada- spesial. Iya, kalau Benar-benar. ada interview lanjutan tuh ya. Yes, berarti nggak semua dipanggil ya, Betul. tapi hanya
beberapa orang aja yang pengen nih supervisornya pengen kenal lebih dalam nih dari lebih dari video resume-nya gitu. Betul. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Bukan berarti yang nggak dipanggil untuk interview lanjutan tuh auto gugur atau nggak lolos gitu. Cuman mungkin temen tadi benar kata Aska, ada beberapa supervisor yang pengen tahu lebih lanjut nih kira-kira teman-teman yang sudah bikin video resume ini gimana sih experience-nya atau skill set yang dipunya tuh apa aja gitu. Jadi biar lebih dalam gitu ya kenalannya. Jadi sebenarnya kayak mungkin di video resume tuh memang kamu sudah menceritakan tapi aduh supervisornya ngerasa kurang gitu ya, pengen tahu lagi. Bisa. Oke, berarti tetap aja meskipun nanti udah ngumpulin video resume tetap harus siap-siap nih, siapa tahu dipanggil interview gitu. Oke, jadi itu tadi ya sekilas tentang kenapa kita pakai video resume. Mungkin banyak dari Digisters penasaran. Tapi kita sekarang langsung masuk aja ya Kak ya ke pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh Digisters. Boleh kita next dulu pertanyaannya mana aja. Oke. Ini kayak Jadi sudah banyak ya. Iya, banyak banget ya pertanyaannya. Ternyata Digisters ini sangat antusias nih bikin video resume yang benar itu kayak gimana, yang bisa membuatnya bergabung di internship di Telkom gitu ya. Jadi kemarin tuh kita bikin question box itu kayak sekitar jam 7 ya, dan itu tuh 5 menit setelah kita buat itu udah banyak yang masuk pertanyaan. Iya. Kami aja kaget ya. Jadi ini udah dikurasi tapi masih banyak ya. Iya, tapi apa-apa. kurang lebih yang kita sudah kumpulkan di sini pasti bisa lah ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan seputar video resume. Boleh? Yuk kita mulai. Oke, jadi nih ada pertanyaan nih Kak Aya yang pertama nih. Kan Digisters ini udah dapat surat cinta nih lewat email gitu ya. Tentang ketentuan bagaimana itu video resume, dan dicantumkan juga kalau durasinya itu 7 menit maksimal. Tapi ada Digisters yang nanya nih, boleh nggak sih kalau lebih dari 7 menit atau bahkan kurang dari 7 menit? Atau malah harus pas banget 7 menit gitu, nggak boleh 7 lebih 1. Harus 7.00 iya, gitu. 7.00 gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ini sebaiknya apa yang sudah tercantum ya kan dimintanya 7 menit ya, pas-pasin aja gitu. Sebenarnya pas-pasin aja. Kalau misalnya teman-teman udah merasa 7 menit itu sudah pas, udah nggak usah ditambah-tambah ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 7 menit misalnya rasanya udah tersampaikan semua sih apa yang disampaikan, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya di peraturannya 7 menit sebaiknya jangan lebih dari itu gitu sih. Tapi kurang boleh lah ya. Kurang boleh asalkan tadi kurang tapi pesan yang disampaikan tuh memang sudah tersampaikan semuanya gitu. Jadi kan udah dikasih durasi nih 7 menit. Jadi manfaatkan aja sebaik-baiknya gitu. Benar-benar ya. Jadi seperti itu ya di Digisters. Di poin-poin itu kan ada kurang lebih ada berapa poin ya? 6 poin atau 7 poin gitu ya yang harus disampaikan itu ya, terkait ya informasi diri, pengalaman, kesibukan, lain sebagainya tuh yang penting itu semua jelas tersampaikan di video walaupun nggak sampai 7 menit it's okay. Betul-betul it's okay. Efektif aja gitu ya, lebih baik dalam menyampaikan. Oke. Nih Kak, kalau kita kan tadi udah ngomongin tentang ini ya durasi ya. Nah sekarang kita pengen masuk lagi lebih dalam ke video-videonya. Ini ya ada yang tanya nih, Kak Min, video resume tuh pakaiannya bebas kan Kak, atau seperti apa ya pakaiannya, tuh pakai baju pantai Kak? Seperti apa nih Kak? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut gitu ya, lebih jelas. Kayaknya banyak dari Digisters yang harus paham ya tadi, walaupun namanya video resume tapi ini adalah interview. Jadi posisikan diri bagaimana kalau teman-teman akan menghadapi suatu interview, pakaiannya kira-kira bakal kayak gimana tuh? Gak mungkin kan pakai pakaian yang kayak maksudnya informal banget atau kurang sopan, kan gak mungkin. Jadi posisikan diri untuk tetap berpakaian secara sopan dan rapi. Terus juga bagi yang gimana sih kalau orang interview gitu ya, bebas rapi itu lah ya. Bebas sopan dan rapi gitu. Jadi nggak ada yang harus warna bajunya harus ini enggak sih. Cuman kalau dress code-nya in general yang penting bebas, sopan dan rapi. Mungkin basicnya itu kemeja mungkin ya, tapi nggak apa-apa, bebas, yang penting bebas dan sopan gitu. Oke, next nih, masih seputar video juga nih Kak Aya. Ada yang tanya juga nih di Digisters, kalau tag video itu harus duduk formal seperti ini gitu ya, atau boleh nih kayak kita sambil kayak lagi public speaking gitu, lagi presentasi atau gimana gitu. Boleh, nggak ada larangan. Kalau misalnya mau sebenarnya nih, jangan menjadi orang lain ya intinya. Benar. Kan supervisor pengen lihat nih kamu tuh orang yang seperti apa. Jadi jangan templetan gitu, maksudnya jangan karena tadi harus misalnya pakaiannya formal mungkin ya, jadi kebawa formal banget yang gimana tuh ya nggak gitu juga. Cuma maksudnya dibawa
kamu tuh seperti apa sih kepribadiannya gitu. Misalnya tipikalnya kayak gini nih, suka ngomong pakai tangan gitu ya, kayak menjelaskan sesuatu pakai tangan. Nggak bisa diem tangannya ya. Diem tangannya, ya nggak apa-apa gitu. Silakan ditunjukkan aja gitu. Originalitas tuh, keunikan diri masing-masing tuh nggak apa-apa. Cuman maksudnya kalau misalnya mau duduk juga, pastikan tadi remnya diatur lah ya, sebagaimana kalian lebih paham estetikanya seperti apa. Jadi yang ketika nanti supervisor melihat videonya tuh, wah ini oke videonya. Oh gitu ya. Nah itu nyambung sama tadi yang ditanyakan Aska nih. Nah apakah nih di video itu tuh boleh diedit, cut gitu, atau memang harus one take aja yang kayak benar-benar menjelaskan dari A sampai Z itu one take, atau boleh diedit pakai TikTok transition gitu, atau boleh pakai animasi. Terus gimana nih Kak? Gimana nih kalau yang tentang seperti itu ya? Karena banyak digiters juga mungkin kurang paham ya kayak gitu ya. Mungkin banyak referensi di Google atau di mana-mana itu agak sedikit ambigu. Ada yang pakai formal banget, ada yang harus kreatif banget. Kadang kalau misalnya kita nge-search di YouTube contoh video resume itu formatnya aja beda-beda. Ada yang benar-benar diedit, ada yang pakai begini-begini. Kalau menurut Kaya sebagai tim operasional yang terlibat langsung di rekrutmen ya, mungkin membantu supervisor gitu ya, itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya nggak masalah sih kalau mau diedit juga nggak masalah. Mau di cut atau misalnya mau satu take gitu ya, one take gitu, terserah, nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya saja pastikan jangan sampai ketika teman-teman nge-over nih, editnya terlalu over dan berlebihan, jadinya harusnya pesan penting yang disampaikan itu malah tidak tersampaikan karena tadi mungkin pakai background music yang terlalu heboh, atau misalnya transisinya terlalu heboh tadi ya, jadi kan mengurangi esensi dari pesan apa sih yang mau disampaikan sama teman-teman di video resume itu. Jadi tapi kalau misalnya mau diedit atau mau dibikin lebih estetik gitu, boleh, nggak ada larangan. Tapi speaking from experience, kalian kan juga pernah ya video resume, jadi boleh nggak sih ceritakan, bisa sharing juga nih ya teman-teman. Kalau dulu Cindy gimana? Kalau aku sih waktu itu alhamdulillahnya diterima di pengumpulan pertama ya, apa sih, di pertama kali rekrutmen aku ikut tuh langsung keterima. Nah itu tuh waktu tuh bikinnya tuh formatnya ya duduk aja biasa kayak gini, dan cut to cut, dan ditambahin teks juga, foto-foto. Jadi kalau waktu aku ngejelasin pengalaman tuh aku input foto-fotonya, tapi formatnya aku duduk sih waktu itu. Aku duduk aja kayak gini menjelaskan hahaha kayak gitu, tapi ini ting kayak gitu. Kayak gitu sih kalau aku main di editingnya, tapi kecil gitu, gak terlalu dominan banget. Tapi yang penting itu tadi sih, benar sih, pesannya tuh harus tersampaikan, dan public speakingnya memang harus lugas gitu. Ya, kayak harus jelas gitu. Aku menjelaskan secara rinci tapi singkat, padat, dan jelas gitu. Apa yang aku lakukan, dan kayak gitu deh. Waktu itu kalau misalnya tanya durasi, waktu itu aku nggak sampai 7 menit, malah aku cuma 3 menit, 4 menit gitu. Tadi kan, jadi tidak berarti ada batas maksimum waktu tadi, harus 7 menit banget ya, enggak, itu maksimum, dan jangan lebih gitu. Karena udah dikasih waktu 7 menit nih, masa masih mau cerita lagi gitu kan. Jadi itu, kalau itu dari Cindy. Kalau Aska gimana? Aska lebih seru sih kayaknya. Lebih seru banget. Karena kebetulan aku ikut 3 kali rekrutmen itu. Jadi untuk rekrutmen pertama dan kedua itu aku belum diterima, dan alhamdulillah baru diterima di rekrutmen ketiga. Nah selama rekrutmen 3 itu kan aku selalu bikin video resume, dan itu aku nge-explore beda-beda format. Jadi untuk format yang pertama itu aku benar-benar kayak berdiri formal sambil itu mainin di editing juga. Jadi tetap aku pakai background putih, terus aku pakai kayak kayak nampilin dokumentasi gitu dengan project yang aku jalanin. Tapi berdiri ya waktu itu ya Kak? Berdiri, aku mainin di editingnya banget, terus pakai gimmick gitu ya. Tapi ternyata pada saat itu aku belum diterima juga. Aku masuk ke rekrutmen kedua, aku bikin dengan format duduk, formal, tapi tetap mainin di editing juga. Yang gitu. penting itu ya dimunculin foto-foto. Iya, betul. Dipunculin foto-foto, terus public speakingnya juga diperbaikin, ternyata masih juga belum diterima. Aku coba cari-cari lagi, aku tanya juga teman-teman yang udah keterima, salah satunya juga kasih dia waktu itu ditanya juga. Ternyata salahnya itu aku tidak terlalu menjelaskan project yang linear dengan role yang aku apply. Nah itu juga penting banget di isi pesan kan, ujungnya isi pesan. Jadi formatnya gimana nggak masalah sebenarnya. Benar, formatnya itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting itu poin yang kalian sampaikan itu linear dengan apa yang role yang di-apply. Misal apply-nya di role marketing gitu ya. Jadi sebisa mungkin menonjolkan project-project atau pengalaman-pengalaman yang linear dengan
marketing gitu, yang marketing banget gitu. Yang marketing banget. Jadi supervisor pun melihatnya mungkin, oh nih orang ada interest di marketing gitu ya. Betul. Iya gitu sih seperti kalau itu sih. experience dari aku. Kan? Cukup menantang juga waktu itu. Iya, 3 kali soalnya 3 bikinnya. kali. 3 kali. Dan 3 kali juga saya terlibat ya dalam video resume Aska ya. Oke. Kebetulan kita memang satu teman di kuliah ya. Jadi tadi ya maksudnya belum tentu teman-teman itu mau ngeditnya seheboh apa, sebagus betul apa, backgroundnya mau gimana, mau duduk, mau berdiri, mau di luar, di outdoor, di indoor, itu sebenarnya nggak masalah. Yes. Hanya saja kembali lagi yang dilihat sama sama kakak-kakak ya, sama kakak-kakak supervisor itu adalah tadi poin-poin penting isi pesan yang teman-teman sampaikan itu sih. Jadi pastikan tadi linear ya sama yang di apply itu apa, masukkan pengalaman yang kira-kira mendukung itu. Yes. Gitu, sudah aman. Oke, nah nyambung sama pertanyaan itu juga nih Kak, ada digisters yang tanya, kalau kita pilih 3 role nih, ada yang milih marketing, misalnya general sama developer mungkin ya, apakah di videonya itu harus dipresentasikan nih 3-3-nya gitu, project yang terlibat gitu, atau gimana? Karena kan kebetulan untuk tahap rekrutmen sekarang itu digisters bisa pilih 3 role ya untuk mendaftar. Oke, gimana tuh Kak video resume? Ini saran personal buat teman-teman ya, difokuskan ke satu role karena ini udah tahap seleksi interview ya. Kan jadi harus sudah mulai mengerucut nih. Kalau tadi sebelumnya di seleksi administrasi itu teman-teman lebih apa ya, lebih wide, lebih general, lebih milihnya bisa lebih banyak dari satu, gitu ya, ya. bisa lebih dari satu. Coba di tahapan ini dikerucutkan. Kira-kira mana yang lebih prioritas? Betul, yang mana yang jadi prioritasnya teman-teman, biar membantu juga nih kakak-kakak supervisor untuk lihat, oh jadi sebenarnya anak ini interest utamanya tuh di sini loh, gitu. Dan pengalamannya tuh di sini loh. Terus skill set yang dia punya itu ternyata di sini loh, gitu. Dan itu akan ngebantu kakak-kakak supervisor juga untuk nanti nge-plotting kalau misalnya diterima. Oke, ini berarti cocoknya memang role-nya di mana gitu loh. Jadi jangan terlalu jangan terlalu sama rata semua role-nya gitu ya, 3-3-nya dijelasin semua. Kayaknya nggak perlu, tapi lebih baik dikerucutkan ke satu role yang benar-benar teman-teman pengen prioritaskan gitu. Kayak gitu. Agak dilema sedikit ya, karena habis milih 3 role harus salah satu yang dipilih untuk dijadiin Berarti keren video loh, resume. tapi berarti keren kan kalau misalnya dia daftar di 3 role dan diterima di 3-3-nya, ya itu artinya keren gitu. Dan ini kan benar berarti sih. pilihan dan teman-teman dikasih pilihan Yes. ke teman-teman, kayak lebih enak teman-teman yang milih kan daripada kita teman-teman gak ada pilihan kan. Iya. Iya. Nah, berarti aku jadi pengen nanya juga nih kayak kalau misalnya nih ada teman-teman yang interest banget nih ke 3 role-nya, akhirnya mereka bikin satu-satu video resume-nya. Itu kira-kira diperbolehkan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, harus satu aja. Ya, Bisa, jadi emang sudah dari sini sudah diantisipasi ya oleh tim rekrutmen di program internship di DP Telkom, itu tidak bisa dilakukan. Jadi teman-teman hanya bisa satu video untuk satu orang, dan video tersebut itu akan ngerepresentasiin teman-teman dalam rekrutmen kali ini. Oke, sip. Ya, jadi tolong kalau udah dapat surat cinta ya tentang pembuatan video resume, langsung ya ini aja lah ya, langsung berbicara dengan diri sendiri. Betul. Ini lebih kuatnya di mana ya, Betul. lebih condongnya Pengennya kemana. Dan project-project yang pernah dijalanin itu lebih kemana gitu ya, Iya, lebih betul. linear kemana kayak gitu. Jadi biar kakak-kakak supervisor itu bisa langsung kayak, oh ini orang emang bener-bener di sini nih Iya, interestnya. Jadi bisa kelihatan gitu ya. Biar langsung kelihatan. Oke, sip. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menjelaskan tentang poin-poin lagi ya Kak ya. Ini poin-poin yang dari surat cinta itu tadi ya. Apakah poin-poin ini tuh harus dijelaskan secara berurutan Kak? Karena kan itu kan di surat cinta itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, tentang apa informasi diri, apa. Itu apakah harus berurutan atau boleh abis informasi diri langsung lanjut kemana kayak gitu, lompat-lompat, apakah seperti gimana Kak? Baiknya berurutan ya. Maksudnya dibikin berurutan kan karena ada alasannya. Kalau misalnya teman-teman mungkin memperkenalkan dirinya di akhir, atau nanti ada poin-poin yang harusnya di awal disebutkan tapi malah disebutkannya di akhir, ya itu kan berarti tidak sesuai kan. Iya, jadi jomplang-jomplang gitu ya. betul, jadi kayak lebih baik diikutin aja apa yang sudah diminta, apa yang step by stepnya itu diikutin aja. Oke. Jalan ceritanya yang ada di surat cinta Betul, diikutin aja. jalan ceritanya ya. diikutin saja. Jadi- Sebenarnya udah dikasih hint loh ya, itu kan Iya harus ya. menjelaskan apa. Iya. Dan bahkan kan ini ada waktu ya teman-teman untuk kayak, oke nanti berarti aku harus menjelaskan ini di bagian Iya, ini, nanti akan benar, menjelaskan benar. itu di bagian yang mana gitu ya. Yes, Jadi yes. Oke. Nah, lanjut juga nih. Tadi kan ada poin-poin, salah satu poin yang tercantum di surat cinta itu adalah informasi diri. Nah, ada digisters yang nanya juga nih. Boleh nggak sih
kayak menjelaskan kekurangan dan kelebihan diri nih, dan serta pengalaman organisasi di video resume. Kayaknya di poin-poin itu nggak ada deh kata-kata kekurangan, kelebihan dan ini yang pengalaman organisasi kan kayaknya nggak ada ya, adanya cuma boleh informasi. sih sebenarnya biar added value juga kan buat teman-teman. Kayak misalnya teman-teman pernah ikut organisasi yang tadi sekiranya bisa ngebantu nge-branding teman-teman, misalnya researcher, daftar researcher bilang kalau misalnya punya experience nih, ada pernah ikut organisasi yang tentang riset, dan itu ngebantu juga ngebantu ada pengalaman riset akhirnya. Terus juga pernah ikut organisasi mahasiswa apa, mungkin himpunan atau BEM gitu biasanya teman-teman, ya nggak apa-apa sebutin, ya. silakan disebutkan aja, cuman memang pastikan itu tuh linear gitu. Mungkin program kerjanya apa yang kira-kira cocok untuk disampaikan di dalam video, nggak masalah. Karena sebenarnya pengalaman organisasi ini juga termasuk ke project yang pernah dialami. Benar, itu sebenarnya masuknya ke project. Benar. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan diri nih. Kelebihan dan kekurangan, tadi belum terjawab. Terutama di kekurangan. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena itu kan kalau aku personal nggak apa-apa, jujur kan. Tapi kekurangan kan bisa tuh masuk ke informasi diri ya. Betul, kekurangan itu dijelaskan pula gitu. Kalau misalnya kamu memiliki kekurangan, kira-kira gimana sih solusi yang kamu lakukan terhadap kekurangan? Betul gitu. Jadi kayak kalau misalnya cuma menjelaskan kekurangan aja, kayaknya itu curhat ya. Iya juga ya. Jangan curhat ya. Jangan curhat gitu. Tolong banget kalau bikin video resume jangan curhat. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kekurangannya pelupa, jadi solusinya saya selalu membawa catatan. Bisa. Jadi kalau misalnya saya tidak teliti, saya selalu mencatat apa yang menjadi feedback. Jadi ketika ada challenge, berarti kan teman-teman harus temukan solutionnya. Benar. Gitu. Itu yang. Nah, kalau misalnya teman-teman jelasin kekurangan dan menjelaskan solution, itu malah jadi poin plus kan nanti. Iya juga, benar. Di mata kakak-kakak supervisor kayak, oh ternyata anak ini bisa nih nge-handle kekurangannya. Betul. Terus juga supervisor bisa tahu nih gimana sih orang ini belajar untuk mengatasi kekurangannya gitu. Betul sekali. Betul. Mengatasi masalah gitu ya, problem solving juga ya masuknya. Jadi itu untuk yang seperti kayak kelebihan, kekurangan dan kayak pengalaman organisasi boleh disesuaikan aja ya, sesuai jalan cerita, mau dimasukkan kemana, mau dibahas setelah informasi diri atau dibahas itu boleh ditambah-tambahin aja diimprovisasi saja sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini Kak Min, ini kita lebih ke bukan ke pembahasan lain, ini lagi-lagi ke format ya. Videonya nih better pakai bahasa apa ya, Min? ini aja udah mix ya. Better pakai bahasa bilingual ya. Duh, ini di Bandung loh by the way tag-nya ya, tapi kayak berasa di Jaksel ya. Enggak apa-apa. Literally memang orang-orang seperti itu. Jadi kalau yang which bahasa sih, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Perancis juga boleh kalau memang fluent ya. Tapi kan teman kakak-kakak siapa yang ngecek gitu. Benar. Jadi tolong disesuaikan aja. Disesuaikan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Indonesia ya udah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau misalnya tipikalnya tadi yang suka bilingual, ya gimana ya nggak apa-apa sih, disesuaikan aja ya gitu. Jadi yang penting jangan sampai di remix bahasanya jadinya malah aneh. Lebih baik salah satu aja. Gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang paling merepresentasikan kalian aja lah ya. Sehari-hari sukanya lebih pakai bahasa apa gitu lah ya. Kalau memang pakai bahasa Inggrisnya fluent ya boleh gitu, bahasa Inggris. Siapa tahu itu juga jadi poin plus juga mungkin ya. Kemampuan bahasa Inggris itu kan juga penting ya. Makanya itu di mana-mana ya sebenarnya bahasa Inggris itu ya. Jadi silakan bahasa Inggris ya, atau boleh. bahasa Indonesia. Ya pokoknya antara dua itu ya, jangan bahasa Jerman pokoknya ya. Balik lagi nih ya ke pertanyaan di Jizzers. Selanjutnya ada yang nanya juga nih Kak Min, apakah tag videonya boleh di outdoor? Boleh. Jangan salah. Indoor boleh ya, semi outdoor juga boleh. Boleh. Asal tadi kalau di outdoor tuh kan biasanya suka banyak noise ya. Suara kendaraan lah, atau suara tetangga motong apalah. Ya, suara ayam. Macam-macam ya. Tapi disesuaikan aja kalau memang outdoornya estetik gitu kali ya. Mungkin teman-teman merasa itu bisa membantu teman-teman. Ya videonya lebih keren gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih banyak noise-nya daripada hal-hal yang bisa ngebantu teman-teman untuk membuat video resume yang baik, mending di indoor aja. Sedikit cerita juga nih Kak Min. Outdoor ya. Alhamdulillah aku video yang diterima yang di outdoor. Yang di outdoor ya. Konsep outdoor yang diterima ya ternyata ya. Tapi balik lagi, meskipun outdoor pun belum tentu ya. Belum tentu. Yang penting itu
poin-poin yang pesan. disampaikan, itu lebih ke isinya ya. Yes, Isinya that's gitu. right. Oke. Tapi seru banget sih video Aska yang waktu Itu benar-benar effort sebenarnya ya, karena kan ya itu tadi banyak banget noise-nya sebenarnya, jadi lebih effort di situnya sih, kayak aduh ini ada suara burung, kadang kan ada suara Angin. mobil lewat, angin dan lain-lain, itu harus diperhatikan juga. Jadi waktu bikin video resume better sebelum memang dikumpulkan ya di review dulu ya, di review Sebenarnya pada dasarnya jangan mempersulit diri sendiri sih. Iya. Memang orang-orang suka kayak gitu. Kalau ada yang susah kenapa gampang? Iya. Kalau saya karena sudah 2 kali tidak diterima, saya harus bingung nih, harus gimana lagi ya. Atau pakai video resume sambil lagi nge-vlog kan? Oke. Agak sulit sih, tapi memang itu yang penting isinya sih. Memang Aska akhirnya ketahuan kenapa tidak keterima karena dia tidak dilihat. Yes, betul kita banget. melakukan banyak evaluasi ya di Benar-benar video-video. belajar nih dari video 1 apa yang kurang, video kedua apa yang kurang ternyata. Nah, mungkin ini nyambung buat teman-teman yang belum keterima kemarin-kemarin juga ya. Masih ada waktu untuk Masih ngedit ada ya waktu. atau ngerevisi. Ya, belum keterima kemarin-kemarin dan sekarang ikut lagi dan alhamdulillah masuk lagi ke tahap interview. Harus bikin lagi ya kalau bisa jangan pakai video yang kemarin ya. Betul. Bikin lagi aja dan evaluasi dulu apa video-video kemarin tuh yang kurang gitu kan. Jadi bisa di-improve lagi. Karena nggak keterima sekali 2 kali itu belum tentu nggak keterima terus. Iya. Asal Speaking kita- from experience Yes. Jadi kita terus iya sama usaha kayak aja. waktu itu ada di GGS kita di General Kalia ya. Iya, benar. Tuh belum keterima, dia baru keterima di keempat. Rekrutmen keempat, bener ya? Gila. Wah gila, itu lebih keren lagi sih. Itu lebih keren lagi sih itu rekor. Mungkin ada yang mau rekor boleh komen di bawah ya siapa yang Iya, lebih udah percobaan rekor. keberapa boleh komen di bawah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin kita dari teknis video semua kita sudah bahas ya. Dari durasi sudah dan apa saja yang harus dijelaskan sudah dan harus diedit-edit sudah. Gimana format-formatnya sudah juga. Nah, sekarang kita ke pengumpulan video nih. Pengumpulan videonya tuh lewat mana sih Kak? Apakah boleh lewat YouTube? Bolehkah lewat Google Drive? Kan sekarang kan sudah pakai Iya. link ya. Kalau dulu tuh kalau zaman aku dan Aska itu masukin ke Google Drive gitu ya. Jadi dari tim program Internship di Bitalom tuh ngasih Google Drive yang kita masukin ke situ. Tapi sekarang di website sudah ada fitur baru bisa nge-input link gitu ya. Input link. Jadi Nah. bisa upload di YouTube juga. Nah, apakah boleh pakai Google Drive Kak? Boleh sih. Jadi intinya gini, mau pakai YouTube ataupun pakai Google Drive, yang penting teman-teman tuh bisa diakses sih videonya. Iya, oh iya Intinya benar itu aja sih. sih. Intinya itu aja gitu. Jangan terlalu mempersulit diri. Iya. Mau diupload gimana? Yang penting kan udah ada aturan-aturannya, step by stepnya apa aja yang harus disampaikan. Aturan-aturan general dan umumnya sudah tersampaikan juga di akunnya masing-masing teman-teman di tahapan ini ya. Jadi boleh langsung diikutin aja. Masalah uploading videonya di mana, yang penting tadi bisa diakses. Udah, itu aja. Jadi Masalah. silakan ulik-ulik ulang ya Boleh. surat cinta dari Kak Min ya. Boleh. Yang penting itu bisa diakses ya. Apalagi kalau Google Drive ini agak ini ya. Agak riskan Kadang-kadang ya suka sebenarnya. lupa kan, Iya, kadang-kadang suka. suka lupa kayak tidak memberikan akses ke orang lain. Gimana Iya. kita mau ngecek? Iya gitu. Kan Nanti sayang ya kalau misalnya udah capek-capek bikin, taunya Tidak harus dicek. dilihat, Akses, iya, iya. aksesnya tidak dibuka. kalau di YouTube tuh juga gitu ya. Kadang tuh ada Private mode iya, gitu ya. video kalian tuh masih ke private gitu loh. Jadi belum bisa diakses gitu. Jadi jangan lupa ya. Yang penting itu aksesnya harus dibuka dulu. Yes. Lanjut nih, karena tadi kita udah ngomongin format udah, pengumpulan udah, sekarang kita masuk ke deadline. Deadline pengumpulannya kira-kira kapan sih Kak? Kayaknya ada ya, udah di akunnya tapi 12 Juni. Di 12 Kurang Juni lebih ya. ya. Berarti 12 Juni 2022 jam? Ya sebelum hari itu berakhir. Yes. Iya sih. Sebenarnya sih. Sebelum hari itu berakhir berarti 2359. ya 2359. Tapi 12. jangan ini, jangan Jangan mepet-mepet ya. Bener, karena apalagi uploading video lama kan Iya, biasanya. banget, video banget. lama. Apalagi Dan di Google juga- Drive sih itu lama banget. Jangan lupa untuk cek and recheck Betul. dari videonya. Terus itu tadi ya yang berikan akses, Betul. terus private atau public itu format videonya dan lain-lain itu harus dicek juga. Jadi nggak mepet, jangan mepet-mepet deh. Kita tidak Iya. merekomendasikan gitu ya untuk Yes. mepet-mepet. Biar lebih cepat lebih baik. Lebih cepat gitu. lebih baik. Aduh, nanti kalau misalnya ada masalah apa-apa kan biar bisa ketahuan duluan Iya, gitu ya. betul. Kalau buru-buru tuh emang suka lupa semuanya ya. Akhirnya kayak nggak kepikiran apa-apa gitu, nggak ngerti deh. Ya, jadi
baru selesai nanti udah habis waktunya terus kayak oh iya ya ini ada yang kurang. Nah, biasanya suka kayak gitu. Itulah generasi sekarang. Dihindari. Jadi yang kayak gitu harus dihindari. Emang harus dihindari. Jadi sebenarnya saya ngomong sama Diri saya sendiri sendiri ya. Nggak apa-apa. ada suka begitu juga. Benar-benar memang kita ini sulit ya menghindari Sulit, betul. deket-deket deadline gitu. Nggak tahu, emang suka challenging kalau Challenging, deket-deket. ya. Oke, jadi itu ya kurang lebih 12 Juni ya teman-teman. Jadi persiapkan secara matang video-videonya, upload, akses jangan lupa gitu ya. Yes. Jadi sebelum tanggal 12 Juni kalau bisa, kurang lebih itu. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir ya. Boleh, apa tuh Kayaknya, pertanyaan terakhir? aduh, ini aku juga kepo sih. Apa mungkin emang ada yang kepikiran seperti ini atau mungkin mengalami hal yang sama seperti ini ya? Jadi apakah ada konsekuensi jika lolos tahap administrasi tapi tidak kirim video? Tidak Tidak keterima. mengirimkan video resume. Ya tidak keterima. Nah, apakah ada kemungkinan untuk di blacklist gitu untuk next? Nah, itu kan itu agak rancu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Kan kalau dia udah keterima administrasi tapi mungkin entah mereka memang sengaja tidak mau mengirimkan video resume atau mungkin lupa nih, ternyata nggak ngecek dan nggak tahu videonya tuh ternyata sudah dibuka dan sudah ditutup lalala kayak gitu, dan akhirnya nggak kemasukan kan videonya. Nah, itu apa kayak gimana Kak? Treatmentnya apakah di blacklist gitu-gitu gimana Kak? Kalau untuk tahapan ini sih belum ada ya sampai blacklist. Nggak Nanti ada ya? tahapan di akhir yang biasanya agak lebih sensitif soal blacklist gitu. Kalau misalnya teman-teman udah keterima terus tiba-tiba mengundurkan diri, itu biasanya. Oh, itu baru blacklist. ada blacklist ya. Tapi kalau misalnya tahap ini kemungkinan besar teman-teman malah akan mempermudah jalan teman-teman yang lain yang daftar. Kalau teman-teman kalau ada yang tidak mengirim video resume berarti persaingan semakin Iya, dekat ya. otomatis Makin gugur. longgar, Ya, makin kan? Otomatis gugur dan Oh, itu iya, bisa iya. jadi chance-nya teman-teman yang lain. Oh iya. Oke. Jadi kalau blacklist tuh waktu udah keterima ya. Nah, kalau kita ngomongin blacklist ya, itu kan udah di akhir juga sudah Udah mau on job. udah mau on job, udah datanya sudah ada, terus juga dari perguruan tinggi kan juga menandatangani fakta integritas. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman mengundurkan diri kan berarti ada dua pihak yang dirugikan, baik dari perguruan tinggi juga dari kita. Berarti itu lebih untuk melatih profesional aja ya. Ya, betul. Jadi kalau untuk teman-teman di Jisers yang udah submit video resume itu berarti sudah siap jika Yeah. diterima on job gitu ya. Betul. Jadi ya Semangat ya buat yang lagi. Tolong jangan sampai gak sapit dong. Gimana? sayang banget loh. Sayang banget. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum lolos tahap Iya. administrasi gitu ya. Jadi mungkin manfaatkan Iya. Momen-momen ini ya, kesempatan kesempatan ini jangan sampai disia-siakan gitu ya. Iya. Ibaratnya tuh kamu udah masuk udah melawan 1.600 gitu ya kan. Iya, iya. Juli ini Banyak tuh banget ya pendaftarnya iya, ternyata. Dan general terbanyak. Wah. Makanya cocok nih kalau kita berkumpul di sini karena kebetulan kita juga role-nya semuanya General ya. Cocok. Cocok. General. Yes, jadi buat yang role general mungkin mau ngasih tips nih ke Aska gitu videonya boleh tuh deh, apa yang mau satu-satu, dikirimkan. boleh. Tipsnya ya. Nah. Kalau dari aku sih sebenarnya kayak tadi ya. Jadi kita nggak apa-apa nih formatnya yang simple-simple aja juga nggak apa-apa kok, nggak perlu yang ribet-ribet sampai harus edit sana edit sini. Yang penting tuh lebih ke poinnya sih, lebih ke isi dari videonya karena kan itu yang dilihat ya sebenarnya sama supervisor. Jadi lebih meng-highlight project-project yang sesuai sama role yang kalian daftar. Jadi itu tuh bisa menambah branding kalian gitu. Jadi melatih branding kalian juga sih sebenarnya untuk membuat video resume ini. Jadi gitu aja sih, lebih ke perhatiin isinya aja. Untuk formatnya itu bisa tetap buat melatih kreativitas, tapi tetap lebih mementingkan isinya gitu. Yes. Dan selain itu ya kita YouTube channel program itu di Telkom kemarin itu baru aja sudah membranding semua role yang ada di program itu di Telkom, dan dari teman-teman internship partisipan yang diundang di video tersebut itu mereka sudah menjelaskan, maksudnya udah menceritakan project-project apa saja yang mereka terlibat gitu loh. Iya, betul Nah, banget. mungkin itu bisa menjadi referensi teman-teman untuk menceritakan apa project yang linear gitu. Iya kan? Maksudnya pengalaman kalian yang linear dengan role tersebut gitu, berdasarkan dengan video-video. Dan buat yang general ini udah over banget ya, ini udah banyak banget kontennya ya tentang general. Kemarin tuh di podcast juga ada, di live Instagram juga ada, dan key points-nya tuh juga udah di share di
feeds Instagram. Jadi Cek-cek kalian lagi. tolong ya literasinya ya dicek-cek, di scroll di Instagram maupun di YouTube, karena kita udah banyak banget memberikan informasi seputar ini gitu. Jadi jangan sampai gak lolos gitu ya. Sebenarnya banyak banget juga ya konten-konten lain kayak tips and trick video resume pun sebenarnya udah ada Sudah ya ada. di kita. Di bawah-bawah sudah Iya, ada. Tapi kan memang bisa kalau tuh. nggak ngobrol emang sulit ya. Tapi mungkin pengen lihat lagi nih. Iya, Yang iya, reelsnya ada kok, tinggal di scroll aja di Instagramnya internship di DB Telkom, internship _ di DB di Telkom. Telkom. Keren. Terima kasih banyak ya Terima Kak kasih. Aya. Makasih juga Sudah karena hadir. Pertanyaannya juga udah habis mungkin ya. Iya, sudah habis. Ya, kita langsung penutupan aja mungkin ya. Boleh, berarti udah nih ya. Udah Boleh, ya. sudah Atau mungkin. mungkin dari Kak Aya. Iya, dari Kak Aya ada yang mau Ada yang mau disampaikan Semangat. untuk Intinya- closing statementnya. Intinya semangat tadi ya, semangat karena ini udah tahap sedikit lagi Iya, sedikit sampai lagi. Sedikit teman-teman lagi, iya, diterima bener ya bergabung jadi bagian dari Hope for Future Digital Talent. Jadi tolong maksimalkan untuk momen ini dan semangat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di program internship dari Telkom. Semangat ya teman-teman. Semangat. Pokoknya jangan lupa untuk apa-apa yang sudah disampaikan di sini, dan buat teman-teman yang pengen ada video-video seperti ini lagi ya, mungkin mau menjawab pertanyaan kalian yang lebih interaktif ya, mungkin lebih seru kalau diobrolkan seperti ini, walaupun memang sudah ada di feeds ya, tapi nggak apa-apa. DM aja atau kita akan bikin question box secara berkala ya setiap Selasa atau Kamis untuk konten-konten yang pengen dibuat di YouTube channel. Jadi jangan lupa pantengin terus Instagram internship di DB Telkom. Jangan lupa untuk subscribe dan follow juga nih media sosial kita yang lain, ada YouTube dan juga Spotify. Ya, jadi buat teman-teman mungkin kalau agak nggak mau nonton muka-muka kita, boleh ngedengerin di audio only-nya versi Spotify. Iya, di Seperti Spotify. itu. Jadi terima kasih, semoga jawaban-jawaban yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Semangat untuk pembuatan video resumenya, semoga keterima dan mendapatkan surat cinta yang bahagia ya, dari program dan bisa internship bertemu di- kita mungkin ya nanti. Oke, kalau kayak gitu aku Cindy Karina. Aku Aska Nadira. Aku Nabila Nararia. Sampai jumpa di next Q&A ya, di Q&A seru bareng kami. Dadah. Program internship di DB Telkom, Hope for Future Digital Talent. Bye.